Review prediksi soal SKB CPNS Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENPENRB. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/gesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pad-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dalam konteks kebebasan berpendapat dan akses terhadap keadilan. Salah satu bentuk implementasi dari hak ini adalah melalui penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memperoleh bantuan hukum dari negara? Pilihan jawaban A. Masyarakat yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan berstatus sebagai penduduk tetap di Indonesia. B. Warga negara yang memiliki penghasilan bulanan di bawah upah minimum regional dan terlibat dalam kasus pidana. C. Semua orang yang memiliki keterbatasan finansial dan menghadapi kasus hukum perdata. D. Setiap warga negara yang memerlukan pembelaan hukum tanpa memperhatikan status ekonomi. Masyarakat yang berstatus sebagai pengungsi dan membutuhkan perlindungan hukum di Indonesia. Kunci jawaban A. Pembahasan. Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang berhak menerima bantuan hukum adalah masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap keadilan, khususnya bagi mereka yang berstatus warga negara Indonesia yang mengalami hambatan dalam memperoleh pembelaan hukum. Kriteria ini mencakup ketidakmampuan ekonomi dan kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang berkaitan dengan kasus perdata maupun pidana. Jawabannya paling tepat karena mencakup ketentuan utama yang disyaratkan oleh undang-undang. Soal 2. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang pelayanan publik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menggariskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Di antara prinsip-prinsip tersebut, manakah yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang menjunjung tinggi kemanusiaan? Pilihan jawaban A. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan transparan kepada semua warga negara. B. Setiap penyelenggara wajib menyediakan layanan yang bebas dari unsur diskriminasi, memperlakukan setiap warga negara dengan keadilan. C. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat ditangani dalam waktu yang ditentukan dan memberikan solusi yang jelas. D. Setiap instansi publik harus menerapkan sanksi yang tegas terhadap petugas yang melanggar standar pelayanan publik. Setiap pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik harus diteruskan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Kunci jawaban B. Pembahasan. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercermin dalam sila kedua Pancasila sangat relevan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang adil dalam pelayanan publik. Prinsip ini mengharuskan setiap penyelenggara layanan untuk memperlakukan semua warga negara dengan kesetaraan tanpa memandang latar belakang, sehingga setiap warga mendapatkan hak pelayanan yang sama. Jawaban B merupakan jawaban yang paling tepat karena selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan juga sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun ke-2009. Soal 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan berbagai perubahan dalam peraturan pidana di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Salah satu pasal yang menarik adalah mengenai ketentuan pidana bagi penyebaran berita bohong atau informasi palsu yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dalam penerapannya, ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi kebebasan berpendapat. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang baru, apa yang dimaksud dengan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran? Pilihan jawaban A. Penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat mengancam stabilitas nasional. B. Penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh siapapun, baik di media cetak maupun digital. C. Penyebaran berita bohong dengan sengaja yang menyebabkan keresahan atau ketakutan pada publik. D. Penyampaian informasi yang menyinggung pihak tertentu dan memicu konflik sosial. E. Penyebaran berita yang tidak terkonfirmasi kebenarannya oleh otoritas terkait. Kunci jawaban C. Pembahasan. Dalam KUHP yang baru, penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran diartikan sebagai tindakan dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang dapat mengakibatkan kepanikan, keresahan, atau ketakutan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga melindungi ketertiban umum. Ketentuan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban di masyarakat. Namun tetap harus memperhatikan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Jawaban C adalah yang paling tepat karena mencakup unsur kesengajaan dan dampak langsung terhadap masyarakat.